Ini dia, yaitu Kawasaki Ninja 250 yang double cylinder ya, dua silinder tapi yang masih karbu ini. Kenapa saya tertarik yang karbu? Yang jelas kalau untuk build quality ya jelas beda lah, karena kan kalau yang ini masih GBU ya, masih CBU, masih buatan Thailand. Kalau untuk piston sih memang dalamannya seperti Satria FU, masih ART Thailand. Jadi kalau untuk durability saya masih lumayan marem mesinnya loh ya. Tapi kalau untuk teknologi tetap aja lebih enak yang injeksi. Cuman kan kita berbicara soal harga bahan. Yap, kalau untuk kaki-kaki nanti semua saya pakai yaitu itu dari motor custom punya saya sendiri. Bodinya juga mau saya pakai bodi model KTM 250 yang 2017. Untuk shock depannya nanti pakai Absidan Expedition Real Jump. Kalau untuk monoshock nanti saya pakai yang trail sih. Tadi saya pakai punya KLX, cuman springnya saya pakai punya Ninja D50 ya. Yang jelaskan untuk kapasitas 250 pasti lebih bobotnya itu lumayan berat. Jadi kalau nggak dikasih spring yang agak kaku, resikonya kan gaduk gitu. Nah, kita lanjut ke proses penyacahan. Yang pertama-tama tetap kita lepas ini dulu, kita lepas body maupun tangki maupun setelah menge. Kita lanjut ke next. Yap, setelah body kita uculi atau kita lepas semua, lanjut kita menurunkan mesin dulu ya. Nah, sekarang sasis sudah terpotong ya, yaitu pemotongan sasis dari mainframe dengan subframe kemudian nanti kalau udah proses ke perakitan sasis atau ngepas nih lah, nggak sasis lah, merekondisi atau meredesain atau mengukoro, nanti ini diganti nih. Soalnya kalau pakai desain ini nanti tangki KTM 2017 itu pasti nyangkut di sini, nyangkut di bodi sini. Kalau udah nanti dipotong, ini diambil, ini juga kemungkinan paling bisa juga diambil nanti ini, diganti pipa asok sampai ke bawah. Nanti ini dikaitkan ke sini, dibikin kaitan atau dikait nih, atau disambung, pokoknya gitulah. Oke, next. Yap, kalau untuk proses kali ini kita melakukan pengepresan atau pembengkokan dari besi dalangan utamanya, atau pokoknya besi dalangan utama. Kita menggunakan alat yaitu dongkrak. Untuk bahan yang saya gunakan yaitu pipa asok dari KLX lawas, yaitu yang berdiameter 33 mili, sama seperti punya Vixen maupun Scorpio ya, sama. Supaya kenapa saya pakai pipa asok, yaitu karena memang kalau dari segi kekuatan itu memang benar-benar baja ya, entah baja ataupun besi, tapi berkualitas bagus ya, bisa dibilang elastisitasnya juga ada, nggak terlalu cepet bengkok ya, tambah juga dia tebal. Soalnya ini bagian dari, soalnya beban nanti kan ibaratnya tumpahnya di sini nanti.
Yap, setelah kita melakukan proses pembuatan sasis yang agak lumayan ribet dan butuh pertimbangan ya, sekarang kita udah masuk ke proses fitting mesin dan penyesuaian tinggi monoshock maupun proses pembuatan dari subframe atau dudukan bodi belakang ya. Kalau untuk sasis, kenapa saya bikin seperti ini, desainnya yang saya pakai seperti ini tuh bukan tanpa alasan, karena kalau kita memakai mesin yang lumayan gede kayak mesin Ninja 250 ini ya, kan bobotnya lumayan sekitar 50 kilo. Bayangin kalau nggak dibikin atau dalangan bawahnya nggak ditiadakan kayak gini, repot nanti kita kalau melakukan proses servis mesin ataupun bongkar mesin, karena bobotnya lumayan berat. Bayangin aja kalau sasis KLX diisi mesin seperti ini. Nanti kan kita lumayan repot, berat kalau kita mau naik turunkan mesin ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini alasan kenapa saya bikin sasis berkonsep KTM SMCR. Konsep loh ya, bukan bener-bener 100% meniru karena nggak mungkin bisa serupa lah. Ya, setelah kita melakukan proses modifikasi dari basic Kawasaki Ninja 250 ya, sekarang udah masuk ke tahap detailing ya. Untuk simulasi saya kasih warna merah ya untuk sektor frame, dan velgnya masih warna hitam belang oranye kayak kemarin itu. Cuman berhubung saya kurang begitu suka ya warna itu, saya custom ulang, saya melakukan perubahan warna dari frame dan velg. Dan untuk apa aja yang dipakai pada motor ini, saya mau mengulas dari shock depan dulu. Kalau untuk shock depan saya pakai Expedition Real Jump yang 48 mili, 48 atau 46 ya, kayaknya 48 mili asnya. Kalau untuk velg saya pakai copotan dari Yamaha 25 karena saya suka konsep palangnya yang berbentuk Y. Kalau untuk mesin saya nggak melakukan proses tune up ataupun di up lagi, karena kalau untuk performa dengan cc segini udah lumayan cukup, nggak perlu banyak bahan ya. Kalau untuk knalpot saya pakai Akrapovic. Untuk headernya yang saya pakai header bawaan yang saya recustom ulang, saya agak tarik ke samping dan saya melakukan ubahan ke bengkokan inilah. Kalau untuk bagian headlamp saya pakai KTM Daymaker. Kalau ori sih bukan, cuman yang biasa dipakai di motor KTM itu lah, Daymaker. Harganya sekitar 800 ribuan sih, tapi lumayan kalau lo kayak sini. Untuk looks juga lumayan enak dilihat ya. Kalau untuk ubahan yang memang signifikan memang di bagian frame ya. Kalau untuk frame saya memang benar-benar custom ulang dari frame bawaan. Kenapa? Karena saya suka dari ketebalan besinya, lumayan tebal sih, kalau 2 mili lebih, hampir 3 mili tapi nggak sampai. Kalau untuk customnya yang saya pakai main frame ataupun buat dudukan dari armnya. Kenapa demikian? Karena saya yang pakai karena saya memakai pangkon mesin punya Ninja yang saya ubah, saya custom. Untuk kekuatan tengahnya ini saya tambah. Untuk konsepnya sih saya niru dari KTM SMCR karena saya suka konsepnya yang untuk mesin gendong lah ya. Maksudnya mesin gendong itu bawahnya itu luas. Kalau kita mau melakukan perbaikan ataupun servis itu lebih mudah. Misalnya kita mau perbaiki ganti metal jalan atau metal duduk, untuk bagian dalamannya ini kan enak, kita nggak perlu ngambil dari jenis sasis yang ada dalangan sore. Gitulah kenapa saya custom demikian. Karena cc nya ya lumayan gede, jadi saya custom mengarah konsepnya itu seperti dirt bike gitu lah, kurang lebihnya seperti ini bentuknya. Kalau untuk kenyamanan ya relatif sih, cuman kalau untuk 2 silinder itu kelebihannya itu kalau menurut saya itu lebih enak aja suaranya daripada 1 silinder ya. Ya seperti ini hasilnya, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman buat mengcustom motor ninjanya yang mau di custom jadi supermoto ataupun
udah mulai bosan dari firing, bisa jadi referensi buat teman-teman ya. Terima kasih udah menyaksikan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara khas 2 silinder ya. Orang dadak apur-apur-apan, sudah kenceng. Knalpot Akrapovic. Pokoknya siap digowo ngabuburit.